Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita berjumpa lagi dalam pelajaran IPS. Sebelum kita mulai, kita akan berdoa terlebih dahulu. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Adakah hari ini di antara anak-anak yang tidak hadir? Bapak harap kita semua dalam keadaan sehat, apalagi dalam keadaan pandemi seperti ini, sangat rentan sekali kita terkena penyakit. Nah, di semester lalu, kita sudah mempelajari tentang materi geografi dan sosiologi. Nah, materi ekonomi ini adalah lanjutan dari dua materi yang sudah kalian pelajari pada semester lalu. Oke, anak, silakan kalian perhatikan gambar ini. Gambar apakah ini? Apa fungsinya? Apakah alat ini mempunyai fungsi dan tingkat kepentingan yang sama bagi setiap orang? Adapun kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran pada materi ini, antara lain, kompetensi dasar dari pembelajaran ini adalah kompetensi dasar 3.3 dan 3.4. Sedangkan untuk tujuan pembelajarannya, yaitu yang pertama, kalian mampu mengidentifikasi jenis-jenis dari kebutuhan. Yang kedua, kalian mampu mengidentifikasi alat pemuas kebutuhan. Yang ketiga, kalian mampu untuk membuat laporan singkat mengenai hubungan antara kebutuhan dengan alat pemuas kebutuhan dan bagaimana penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, untuk lebih jelasnya, silakan kalian simak terlebih dahulu video berikut ini. Nanti setelah kalian simak video ini, kalian catat hal-hal yang kalian anggap penting, dan apabila perlu, kalau kalian masih kurang jelas, kalian bisa langsung tanyakan kepada Bapak. Nah, bagaimana anak-anak? Kira-kira sudah jelas? Dari video tersebut, ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, kita melangkah ke materi yang lebih jauh lagi. Pada materi ini, kita akan membuat suatu laporan singkat mengenai apa hubungan antara kebutuhan dengan alat-alat pemuas kebutuhan, dan bagaimana kita melakukan hal itu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk lebih jelasnya, silahkan nanti kalian simak video yang kedua. Setelah kalian simak video tersebut, Bapak akan membagi kelas dengan menggunakan fitur break of room. Jadi Bapak akan bagi kelas ini menjadi beberapa kelompok. Kelompok-kelompok itu silahkan nanti kalian saksikan video, kemudian kalian analisis. Apa yang kalian analisis? Yang pertama, kebutuhan apa yang ada pada video tersebut? Yang kedua, apa alat-alat pemuas kebutuhan yang ada pada video tersebut? Yang ketiga, permasalahan apakah yang terdapat pada video tersebut terkait dengan alat pemuas kebutuhan dan jenis kebutuhan manusia? Dan yang keempat, bagaimana cara mengatasi permasalahan tersebut? Nah, setelah kalian selesai mengerjakan analisis tersebut, hasilnya silahkan kalian bisa foto, untuk kemudian kalian bisa kirimkan via WA ataupun melewat Google Form ke aplikasi atau ke nomor Bapak. Nanti Pak akan gunakan hasil laporan kalian itu sebagai tugas, sebagai nilai tugas yang bisa Bapak masukkan ke dalam rapor. Kemudian setelah selesai, setelah kalian mengirim tugas, silakan kalian presentasi apa yang sudah kalian buat pada laporan tersebut.
Nah, sekarang Bapak akan bagi kelasnya. Silahkan kalian kerjakan terlebih dahulu. Brian dan Sally mengenyam pendidikan yang baik. Mereka bertemu dan akhirnya menikah. Mereka memiliki pekerjaan yang baik. Brian memiliki jabatan tinggi di sebuah perusahaan multinasional, berpenghasilan besar, mendapat fasilitas dari kantor berupa mobil dan rumah. Mereka sangat menikmati hidup. Sering nongkrong bersama di coffee shop sepulang kantor, nonton di bioskop, mampu membeli baju dan tas yang matching, dan pergi berlibur sesekali. Tapi, kenyataan sebenarnya tidaklah demikian. Utang kartu kredit mereka terus menumpuk tak berujung. Setiap akhir bulan merasa kehabisan uang. Mereka memiliki barang-barang bagus, tetapi tabungan masa depan kacau balau. Brian dengan mudah membeli ini, tapi bukan ini. Tabungan 100 juta pun rasanya masih jauh sekali. Sudah kerja lebih dari 10 tahun, tapi belum sanggup membeli rumah sendiri. Masih tinggal di rumah milik kantor dan mengendarai mobil milik kantor. Oke, kalau sudah, sekarang silakan ada yang sukarela untuk maju mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Laporan hasil diskusi kelompok 1 adalah kebutuhan Brian dan Sally. Yang pertama, makanan termasuk kebutuhan primer. Yang kedua, pakaian termasuk kebutuhan primer. Yang ketiga, rumah termasuk kebutuhan primer. Yang keempat, mobil termasuk kebutuhan sekunder. Dan yang terakhir, 5, hiburan yaitu kebutuhan sekunder. Adapun juga alat pemuas kebutuhan. Ada rumah mewah, nongkrong di kafe mewah, nonton di bioskop, hiburan, baju dan tas yang bagus. Apabila kita perhatikan, semua alat pemenuh kebutuhan ini adalah barang konsumsi. Sedangkan permasalahan yang dihadapi oleh Brian dan Sally adalah ketidakseimbangan antara kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan, di mana alat pemuas kebutuhan hanya untuk memenuhi keinginan saja, bukan pada manfaat yang dihasilkan. Solusi yang bisa dipakai untuk menghindari masalah Brian dan Sally adalah menerapkan skala prioritas. Dari pemaparan diskusi tersebut, kira-kira apa yang bisa kalian simpulkan? Silahkan Bapak minta beberapa orang untuk membantu Bapak menyimpulkan materi hari ini. Oke. Kesimpulan yang bisa saya ambil adalah kita membiasakan hidup hemat. Oke. Dari hasil kesimpulan yang telah dikemukakan beberapa teman kalian tadi, bisa Bapak ambil sebuah kesimpulan umum, yaitu kita sebagai manusia itu harus bisa hidup hemat. Dahulukanlah membeli barang-barang yang memang merupakan kebutuhan pokok, sehingga nanti kita tidak kekurangan pendapatan untuk menutupi pengeluaran-pengeluaran yang lain. Nah, dari sini Bapak harap kalian sudah jelas tentang materi kita hari ini. Sebagai penutup, silakan nanti setelah selesai Zoom ini, Bapak akan membagikan link Google Form yang Bapak gunakan sebagai post-test untuk menguji seberapa jauh pemahaman kalian tentang materi kita hari ini. Silahkan kalian isi dengan sebaik-baiknya. Untuk materi berikutnya, kita akan membahas mengenai permintaan dan penawaran. Jadi nanti sebelum kita mulai belajar, silakan kalian baca-baca dulu mengenai buku ataupun literasi-literasi yang berhubungan dengan permintaan dan penawaran. Oke, akhir kata Bapak akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Selamat pagi.